kita masuk dan sudah diproyeksikan kita akan membangun LKSA di seputaran Jakarta atau di daerah penyangga Jakarta itu. LKSA yang menampung semua. Ada anak Papua dari Sabah sampai Merauke lah, ya, kita akan tampung dan kita mendorong menjadi pilot proyek pemerintah untuk tidak hanya mengurus anak ini di usia dini, tetapi kalau bisa tuntas. Pendekatan selama ini di Hidayatullah itu kader-kadernya diurus sampai dinikahkan misalnya. Kalau soal pekerjaan ini kan pekerjaan banyak betul ini, sepanjang teman-teman mau konsisten dengan bergabung di Hidayatullah. Jadi kita selesaikan secara komprehensif ya, mulai sekolahnya, kalau sejak lahir sampai kemudian kita nikahkan, berkeluarga, ya. Sampai anak-anaknya pun juga, dengan disekolahkan lagi beasiswa, apalagi kalau memang sudah full time mengurus kegiatan dakwah, kegiatan pendidikan, kegiatan ekonomi atau kegiatan perkaderan misalnya di Hidayatullah itu pasti dan sudah ada aturannya ya. Kalau misalnya memang secara ekonomi orang tuanya kader itu mampu ya mengikuti aturan yang ada di situ bisa. Tapi kalau kader pengurus itu pasti ada diskonnya ya, pasti ada perlakuan khusus ya. Nah, jadi tidak usah khawatir ya, insya Allah. Nah itu yang ketiga. Yang keempat itu Departemen Kesehatan. Dan untuk menopang dinamika kerjaan ini kita membentuk institusi yang namanya Islamic Medical Service itu. Dan sekarang insya Allah tahun ini mudah-mudahan kita sudah meresmikan satu rumah sakit ya. Hidayatullah. Ya, rumah sakit pertama Hidayatullah. Di mana? Di daerah Bekasi. Masya Allah. Ya, itu rumah sakit pertama. Al-Bayan juga sekarang lagi merintis klinik, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Al-Bayan Medical Clinic. Dan kita harapkan klinik itu berbasis komunitas. Artinya begini, klinik itu kalau bisa dibiayai oleh kader, akumulasi dana dari kader, dokternya, sehingga mereka punya saham. Ya. Jadi semboyannya adalah warga berdaya, organisasi berdaya. Jadi mulai dari tingkat DPD-nya, DPW-nya, pusatnya mendapat porsi saham. Idealnya begitu. Betul. Supaya lebih cepat, lebih dinamis perkembangannya. Dan tentu kalau ada peluang seperti ini kan para dokter juga sangat berminat untuk masuk bergabung. Karena itu. Dan alhamdulillah termasuk kemarin sangat masif terlibat dalam proses pencegahan pandemi COVID-19 itu. Departemen ini saja. Departemen ini bekerja sama dengan berbagai pihak, ya, ikut awalnya itu inspektan gitu ya. Itu diikut menyemprot rumah-rumah warga, instansi pemerintah, kolaborasi dengan umat, kolaborasi dengan pemerintah, sehingga kehadiran departemen ini betul-betul bisa dirasakan oleh umat, termasuk yang kalau untuk konteks sekarang misalnya kalau mau dites ada indikasi kurang sehat misalnya dites, nah timnya akan turun, tidak perlu datang ke klinik, timnya akan turun ke rumah memberikan pelayanan. Kemudian yang sangat spektakuler itu adalah dari tim ini hapus tato. Program hapus tato ini luar biasa. Itu mahal kan Pak? Betul. Pakai laser itu kalau tidak salah. Pakai laser. Dengan tidak hanya sekedar menghapus tato misalnya, tetapi dikenal dengan komunitas hijrah. Diuji ngajinya. Para tatoyer itu diajak. Diajak. Setelah dihapus tatonya diajak ngaji lagi. Masya Allah. Dan secara kelembagaan IMS juga sudah membangun kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk membina, masuk ke penjara, lapas, memberi pelayanan kesehatan, dan sudah mendapatkan kepercayaan yang cukup bagus. Kerjasama yang ditandatangani kemarin itu durasinya sampai 5 tahun. Kan berarti ada kepercayaan kan? Seluruh lapas Indonesia, termasuk pembinaan dakwah. Makanya
sudah ada pertemuan kemarin. Nanti kita akan matangkan bagaimana supaya muslimat hidayatullah, pemuda hidayatullah, terus semua elemen itu bisa masuk bersinergi membangun, membina saudara-saudara kita yang ada dalam proses pendidikan khusus, katakanlah begitu ya. Masya Allah. Yang muslimat membina wanitanya, tahanan wanita, pemuda bisa mendidik anak-anak ya dan sebagainya. Jadi kerjasama yang didukung misalnya oleh Baitul Mal Hidayatullah. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Kemarin ini juga sudah bekerja sama dengan pemerintah provinsi malah berkaitan dengan hapus tato juga. Bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional DKI. Ada berapa kali itu selama Ramadan kemarin itu. Sampai sekarang masih berjalan terus. Dan alhamdulillah kerjasama itu simbiosis mutualisme lah, saling bekerja sama, saling mendukung. Ya kalau ini kegiatan ini berjalan kan lembaga-lembaga amil itu mendapat kepercayaan juga dari umat. Dari penjelasan tadi, ini kan luar biasa konferensi ini. Kayak dari hulu sampai hilir ini mau digarap semua ini. Betul. Tentunya kan bagaimana nanti misalnya kita breakdown ke wilayah Sulawesi Selatan misalnya. Apakah ada pemilihan spesialisasi program yang diamanahkan ke masing-masing wilayah atau kepengurusan bahwa Sulawesi Selatan yuk fokus ini deh. Atau bagaimana kira-kira pola yang akan diterapkan, Ustaz? Kita tim dakwah ini dan pelayanan umat hadir di Sulawesi Selatan, tapi tidak semua departemen hadir ini, khusus komunikasi penyiaran dan rekrutmen dan pelayanan anggota. Jadi di Sulawesi ini para pegiat di bidang dakwah dan pelayanan umat itu ada sekitar 60 sahabat-sahabat kita sekarang berkumpul di Malino ya. Dikondisikan untuk lebih kurang 2-3 hari ini kita berdiskusi, kemudian membreakdown dari program-program yang kita sampaikan tadi itu, khususnya Posdai, Rumah Quran, kemudian Grand MBA. Bagaimana semua institusi ini bergerak optimal di wilayah tugas masing-masing. Dan itu pasti ada tujuan, target-target operasional, target-target kuantitatif. Nanti saya kira dijelaskan khusus oleh. Mungkin ada bocoran sedikit, Ustaz, melihat potensi dakwah dan lain-lain di Sulawesi Selatan. Kira-kira DPB ini mengamanahkan untuk Sulawesi Selatan atau DPW Sulawesi Selatan ini? Sulawesi malah untuk Rumah Quran itu menyebut angka 2.000 ya. Dan itu kecil itu Pak sebetulnya. Dan ini strateginya. Kalau pola selama ini kan sasaran dakwah itu relatif komunikasi kita itu kan searah gitu ya, menjadi objek dakwah semata katakanlah begitu ya. Sekarang ini kita mencoba membangun, dan ini sudah kita praktikkan, bahwa ternyata sangat efektif jika tidak hanya mereka menjadi sasaran dakwah atau donatur kegiatan dakwah, tapi kita sama-sama bergerak, ya. Karena kewajiban dakwah itu kan kewajiban semua umat Islam, ya. Da'a ilallah itu kewajiban kita semua. Kita berdiskusi ke donatur misalnya. Saya kira Bapak Ibu ini tidak cukup menjadi terlibat sebagai donatur, tapi bagaimana masuk ke dalam gerakan dakwah ini secara bersama-sama. Misalnya kalau punya rumah kosong, kita jadikan rumah Quran. Bapak terlibat memanage di situ, ibunya terlibat dalam memberi arahan misalnya. Dan pengalaman di daerah lain seperti di Jakarta misalnya itu sudah berjalan dengan baik. Jadi sebenarnya dari sekian program ini nampak sekali Hidayatullah ingin menunjukkan bahwa gerakan-gerakan yang dia mau lakukan itu tidak semata
hanya eksklusif milik Hidayatullah? Oh enggak, Iya. Gimana? Kita melibatkan semua Pak. Oke. Ya, dan aktivis Hidayatullah itu kan multi multi profesi. Iya, dan latar belakangnya macam-macam. Iya. Dari ada teman-teman dari HMI, IMM, saya misalnya kan dari PMI. Ya, kita kolaborasi. Jadi kelebihan dari semua organisasi itu menjadi modal kita untuk bagaimana kalau kita kembangkan seperti ini. Pengalaman saya di sini misalnya. Dan itu sangat menolong, Pak. Ya, sangat menolong. Dan karena relatif itu para pegiat dakwah Hidayatullah itu rasanya relatif tidak ada benturan di umat. Karena kita paham bahwa untuk sebuah perubahan itu membutuhkan sebuah proses. Proses ini harus dipikirkan matang-matang. Ya. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi, setidaknya dari sisi sosiologisnya, sasaran dakwah itu mesti diperhatikan dengan baik. Kemudian dai-nya sendiri, medium dakwahnya sendiri, ya kan, ini harus diperhatikan. Nah, sehingga dakwah yang kita sampaikan betul-betul tetap tepat sasaran. Ya. Nah, kalau ini sudah bersinergi dan kelebihan yang kita lakukan selama ini kan relatif sangat terbuka kepada terutama kepada donatur umat, ya. Dan yang menarik dari 620 pesantren Hidayatullah, ini bukan bicara soal lembaga pendidikan formalnya SMA dan seterusnya, kita bicara pondoknya, katakanlah begitu ya, yang menaungi lembaga-lembaga formal itu dipastikan bahwa itu betul-betul milik Hidayatullah. Badan Hukum Perkumpulan Hidayatullah. Para pendiri sudah mendeklarasikan sejak awal di hadapan umat, di hadapan jamaah bahwa kalau suatu saat saya meninggal, maka anak istri saya jika ingin keluar misalnya tidak boleh membawa sesuatu kecuali yang melekat di badannya. Jadi misalnya Hidayatullah BTP ini, ya, para pendirinya insya Allah tidak akan melakukan mewariskan kepada generasinya, anak istrinya. Ya, karena itu memang sejak awal sudah seperti itu. Jadi umat kiranya dengan posisi ini mudah-mudahan semakin percaya dengan gerakan Hidayatullah, gerakan dakwah Hidayatullah, dan mari kita bersama-sama berdakwah karena ini menjadi tanggung jawab kita. Nah, dan ini kan misalnya untuk yang mengajak, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Itu kan menggiurkan, Pak, ya. Dan insya Allah kalau ini kita terus bersinergi dengan umat, ini sekarang ini kita kekurangan tenaga sebetulnya. Banyak pihak yang sudah mau menyerahkan rukonya, tanahnya, supaya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pendidikan, kegiatan dakwah, kegiatan belajar mengajar Al-Quran itu. Jadi dengan sosialisasi dan penjelasan seperti ini, Ustaz, mudah-mudahan umat, masyarakat pun juga bisa memahami dan bisa melibatkan diri. Kira-kira pilihan dari program-program yang sekian banyak ini, potensi dan ininya dia masuk lewat mana? Akan terbuka. Akan terbuka. Silakan. Karena Hidayatullah ini kan bukan milik para aktivisnya. Ya, dia didedikasikan oleh para pendirinya untuk umat ini. Bukankah Islam hadir untuk rahmatan lil alamin? Kafatal linnas rahmatan lil alamin. Ini seperti ini ya. MC Al-Bayan ini ya untuk seluruh manusia dan rahmat bagi semesta. Akan begitu. Dan Islam ini kan hadir bukan untuk segmen kaum tertentu, tapi memang hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, supaya menjadi rahmatan lil alamin. Terakhir, Ustaz, terkait dengan berkumpulnya sekarang para pegiat dakwah dari DPD Sulawesi Selatan. Sulawesi saja. Apa harapan dari DPP dengan event ini, kira-kira menghasilkan atau ada komitmen atau apa yang akan dihasilkan? Sebetulnya dari laporan panitia itu menunjukkan bahwa sebetulnya ini sudah berhasil. Karena dari jauh, ada lewat darat, ada lewat laut, ada lewat udara. Sekarang berkumpul di Makassar ini. Hidayatullah Goa.
di Bolangi. Di Bolangi. Bolangi. Pesantren di Ditela Bolangi yang sudah berkembang luar biasa itu ya. Masya Allah, ya. Di bawah pimpinan Ustadz Mustaqim. ya. Ya. Anak muda yang sangat energik itu Ya. Kehadiran mereka sudah menunjukkan sebuah kesungguhan. Masya Allah. Nah, kan? Dan saya yakin bahwa para sahabat, para mujahid dakwah ini setelah berkumpul, berdiskusi, kemudian ada spirit yang lebih baik lagi ketika kembali ke daerah. Saya sering mengingatkan sepanjang kita menjaga niat, ya, niat itu sangat penting. Gitu. Kemudian ketika dalam proses ingin mewujudkan masyarakat Islam, katakanlah begitu, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi bahwa pergantian zaman itu adalah sebuah keniscayaan. Tadinya di episode pertama dipimpin langsung oleh Nabi, kemudian yang kedua oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian yang ketiga sistem yang relatif sangat berat itu ya, sistem kerajaan ya. Kemudian yang episode keempat sebagaimana yang kita saksikan hari ini, di mana-mana sepertinya kita terjajah ini ya, Mulkan Jabbar itu ya, saudara-saudara kita di Palestina masih terjajah sampai hari ini. Sepertinya umat ini tidak berdaya. Tetapi Nabi memberikan sebuah spirit bahwa Islam ini pasti al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai, akan kelihatan pada saatnya. Sebagaimana yang beliau tegaskan bahwa di episode terakhir itu sebelum datangnya kiamat itu ada thumma takumu khilafatan ala minhajin nubuwah. Nah, ini kan begitu. Nah, tugas kita adalah menyusun pasal-pasal itu, ya kan? Pasal ya. Rangkaian gambar itu meyakinkan agunia dari kalangan umat kita aja. Kemudian yang mempunyai keterampilan seperti Ustadz ini kan, ahli di bidang media. Kan ini luar biasa kan? Apa yang menggerakkan kita semua ini berkumpul kalau bukan karena untuk melihat ketinggian Islam ini. Dan semua perangkat ini dan terus nanti berkembang, ini niatan kita. Tugas saya hari ini di pengurus pusat merawat kader-kader muda supaya siap mengurus 620 pondok pesantren ini, 374 dewan perwakilan daerah. Sekarang kita sudah punya perwakilan di Mesir, di Yaman, di Sudan, terakhir ini di Turki. Ya, tugas saya dalam memastikan bahwa anak muda siap menerima amanah itu. Ya, baik secara ideologi, secara manhaj maupun secara harta yang luar biasa banyaknya ini, ya kan. Tapi itu tidak boleh disalahgunakan, itu harta umat. Kalau mereka menyalahgunakan, berarti saya dengan teman-teman tidak berhasil melakukan proses transformasi, kaderisasi. Ya. Nah, bagaimana akumulasi potensi ekonomi ini diwariskan kepada generasi berikutnya. Ketika tiba nanti khilafah ala minhajin nubuwah itu, harta ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa hidayatullah, para pegiat umat Islam Indonesia terlibat langsung dalam rangkaian gerbong perjalanan panjang menuju kebangkitan Islam. Jadi tidak usah khawatir. Ya. Ini jaminan dari Nabi. Nah, tugas kita adalah, atau sikap kita yang pertama, jangan sampai ada yang mengatakan bahwa Islam tidak akan maju kalau saya tidak terlibat. Salah, saudara. Ya, Anda terlibat tidak terlibat, kemenangan itu pasti akan tiba. Tinggal sekarang kita mau mengambil bagian mana? Mengambil bagian mana sesuai dengan kemampuan kita, kompetensi kita. Ini menarik, ini saya sudah dikasih kode oleh operator. Ya, oke, saya kira izinnya mau masih mengeksplor, Ustaz, karena dari kesempatan ini saya semakin bangga ya dengan Hidayatullah ini, dengan beberapa program-program keumatan dan dakwahnya yang ternyata ini luar biasa ini, insyaallah. Kita berharap semua program-program yang telah direncanakan akan berjalan optimal dan maksimal, Ustaz. Terima kasih atas kehadiran, Ustaz. Saya sebelum hostnya menutup, saya pada pemirsa semua, sahabat sekalian, peluang hidup itu cuma sekali. Masya Allah. Waktunya sangat terbatas. Ya, kalau Anda tidak mempersiapkan diri, membawa bekal dalam perjalanan selanjutnya di liang lahat dan seterusnya,
maka tentu akan menyesal sepanjang hayat. Masya Allah. Dan inilah pekerjaan yang oleh Allah diingatkan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, Masya Allah. tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi mari saudaraku, sahabatku semua, mari kita bergabung dalam gerakan dakwah ini secara bersama-sama, dan mudah-mudahan Allah meridhai kita. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih atas kehadiran Ustaz. Mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan lagi di seri podcast selanjutnya. Demikian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.